Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian fikih kita. Halaman 17, silakan dibaca Mas Windy. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha wa yajuzu lil musafiri ay al-multabisi bis safari qasru sholati rubaiyati la ghairiha min Sunaiyatin wa salata wasula siyatin wajawazu khosru sholati rubaiyati bi khamsi syara'ito al awwalu ayyakuna safaru ay sakhsu fi ghairi maksiatin wa syamilu lil wajibi ka qada'i dainin walil mandubi kasilatir rahimi walil mubahi kasafari tijaratin amma safaru al maksiyatu kasafari likot'il tariqi fala yatarokhasu bihi bikosri wala jam'i. Kalau nggak ada al itu tanwin ya, jangan dibiasakan, itu isim nakirah. Berkelihatan maju kitabnya. Faslun fasal fi qasri sholati, di dalam masalah mengkosor sholat wa jam'iha dan menjamak sholat. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi seorang musafir, ay al multabisi bis safar, artinya orang yang bertujuan bis safari, bepergian. Qasrus sholati, mengkosor sholat, ar-rubaiyati, yang 4 rakaat, la ghairuha, bukan yang lainnya, min sunaiyatin, dari sholat yang 2 rakaat, wasula siyatin, dan 3 rakaat. Jadi mengkosor sholat dan menjamaknya ya. Di sini seorang musafir diperbolehkan mengkosor sholat khusus yang 4 rakaat, bukan yang lain. Bukan 2-3. Jadi hanya duhur, asar, isya. Wajawazu qasri sholati, dan bolehnya mengkosor sholat ar-rubaiyati, yang 4 rakaat, bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Jadi ada syaratnya, tidak asal bepergian itu langsung diperbolehkan mengkosor. Al awalu, yang pertama, ayakuna, agar safaruhu, bepergiannya, ay asyahsi, bepergiannya seseorang, fi ghairi maksiatin, bukan tujuan untuk bermaksiat. Artinya bepergiannya ini bukan untuk maksiat. Huwa ya syamilun, meliputi lil wajibi, bepergian yang wajib. Contohnya kokodo idainin, seperti melunasi hutang, wajib. Kita punya hutang orang di Jawa. Nah, ini adalah bepergian yang sifatnya wajib, itu mengkosor sholat. Walil mandubi, dan bepergian yang sifatnya sunnah, kasilatir rahimi, seperti menyambung silaturahmi. Nah, kita punya saudara di Jawa, kemudian kita bepergian ke sana dalam rangka nyambung persaudaraan. Ini adalah bepergian yang sifatnya sunnah, itu juga boleh berkosor sholat. Walil mubahi, dan bepergian yang sifatnya mubah,
Contohnya adalah kasafari tijarotin, seperti bepergian dalam rangka berdagang. Besok ke Jakarta, besok lagi Palembang. Niatnya apa? Cari ma'isyah, berdagang. Ini boleh-boleh saja. Bepergian yang sifatnya mubah itu diperbolehkan mengqashar. Amma safarul maksiati, adapun bepergian yang bertujuan maksiat, kasafarin seperti bepergian likot itoriki, dengan tujuan untuk membegal. Samu kelahat lah, sana aja kelompok begal, gabung kita, banyak truk lewat misalnya. Ini likot utorik, begal namanya ya. Fala yutarokhosu, maka tidak dimurahkan atau diperbolehkan, fihi di dalamnya, bikosrin mengkosor sholat, wala bijam'in, dan juga tidak diperbolehkan menjamak sholat. Artinya bepergian di luar maksiat boleh ngosor, boleh jamak. Kalau wabil khusus bepergiannya untuk maksiat, tidak boleh mengkosor dan jamak. Itu syarat pertama. Paham ya? Paham? Ya. Nah, lanjut. Wasani syarat yang kedua. Antakuna Masafatuhu ai asafaru sitatun asyara farsakhon tadidan asohi bil asohi wala tahsabu mudat turruju'i minha wal farsahu salah satu amyalin wahina idin famajmu'ul farasihi samaniyatun wa arba'una mailan wal mailu arba'atu alafi khotwatin wal khutuwati salah satu aqdamin wal muradu bil amyalil hasimiyatun. Wasani syarat yang kedua ya. Antakuna, agar masafatuhu jarak bepergiannya, ay as-safari jarak bepergian, sittatu asyara farsakhon, itu ada 16 farsah, tahdidan secara pasti, fil asohi menurut kaul yang asoh. Jadi 16 farsah ini kalau dihitung dengan ukuran kilometer kurang lebih antara 80 sampai 88 kilometer. Itu sudah diperbolehkan mengqashar dan menjamak. 88. Nah. Ya, ini genepno 100 lah supaya maksimal. Pokoknya 100 kilometer itu kita sudah diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak. Itu 16 farsah. Wala tusabu, dan tidak dihitung muddatur ruju'i, masa pulang. Artinya satu bepergian aja, pulangnya enggak dihitung. Misalnya sini Bakau ini ada 100 kilo. Nah, itu sudah diperbolehkan mengqashar dan menjamak. Baliknya enggak boleh dihitung, jadi hitung dalam satu P aja, bukan PP. Jadi jarak kurang lebih 16 farsah itu P aja, bukan PP. Paham ya? Wal farsahu, dan satu farsah, salah satu amyalin itu ada 3 mil. Wahina idin, dan ketika itu fama jumu'ul farosihi, maka jumlah farsah itu sama niyatun wa arba'una mailan, kurang lebih 48 mil. Wal mailu, dan 1 mil arba'atu alafi khotwatin, itu kurang lebih 400.000 jangkah. Wal khutwatu, dan 1 jangkah itu salah satu aqdamin, 3 tapak. Tapak 1, 2, sambung lagi 3. Wal muradu, dan yang dimaksud bil amyali dengan ukuran mil ini adalah hasimiyatun, mil hasimiyah. Jadi gampangannya
ukuran 16 farsah itu kurang lebih 88 km. Itu kita sudah diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak. Tapi supaya kita lebih hati-hati ya, kita punjulilah 100 kilo. Daripada kita ngepasi 88, mendingan kita lebihi. Jadi ada ukuran kepastian. Kalau Siti Bakauni sudah ada 100 kilo ya sudah diperbolehkan untuk jamak. Qashar. Jangan di sini jamaknya. Kita mau ke Jawa jamaknya di si Lampung. Ya nanti kalau udah di Bakau sana. Kalau misalnya mau ke Jakarta, jamaknya di sini ya kan belum ada ukurannya, belum ada. Paham? Ada pertanyaan? Walaupun naik pesawat hanya setengah jam. Iya, yang penting Ukuran. Ya ukuran. ukurannya yang penting, bukan pesawatnya, ukuran Ukuran meter. Butuh ukuran kilo. Paham ya? Nah, lanjut. Wasalisu ayyakuna al-qasiru muaddiyan lis-sholati rubaiyati ammal fa'itatu hadron fala taqtadi fihi maqsuratin wal Fa'itatu fi safari taqdi fihi maqsuratin la fil hadrati. dah. Wasalisu syarat yang ketiga ayyakuna agar al-qasiru orang yang mengqashar muaddiyan itu menjalani lis-sholatir rubaiyati pada sholat yang 4 rakaat. Artinya orang yang mau mengqashar sholat itu hanya khusus sholat yang 4 rakaat. Karena 4 jadi 2. Nanti kalau 3 dikosong 1,5. Nah, tadi hanya 4 aja. Amal fa'ita, adapun sholat yang ketinggalan hadron di rumah, artinya belum bepergian, fala tuktado, maka tidak bisa diqadha fihi di dalamnya maksuratan dengan keadaan diqashar. Misalnya kita punya sholat fa'itah. Kalau perempuan ini ya, kalau perempuan dia pas pada saat itu haid, kan tidak boleh sholat. Nah, kalau kali ini kan enggak dikondok sih. Nah, enggak dikondok kalau kalau haid ya. Enggak usah dikondok. Pokoknya intinya kalau kita ini punya sholat fa'itah, entah apapun alasan, itu tidak diperbolehkan dikondok dengan cara mengqashar. Kita pergian ke Jawa, kita punya tunggakan sholat duhur, entah lupa atau apa, belum dijalani. Nah, itu ketika kita pergi ke Jakarta, itu tidak boleh dilaksanakan dengan cara mengqashar, tapi tetap 4 rakaat. Makanya amal fa'itah hadron fala tuqtadu fi maksuratan. Tapi wal fa'itatu, sholat yang tertinggal fi safari dalam bepergian, tuqda fihi itu boleh dikondok fihi di dalamnya maksuratan dengan cara mengqashar. Tapi kalau fa'itahnya sholat yang tertinggal itu pada saat kita bepergian, kita pergi ke Jawa misalnya ke Jogja. Nah ternyata ketika kita berada di Jogja ini kan posisinya masih dalam keadaan bepergian. Ada sholat yang tertinggal entah karena masalah apa, itu boleh dikondok dengan cara mengqashar. Yang tidak boleh itu fa'itah yang berada di rumah belum bepergian. La fil hadori, bukan dalam saat kita masih berada di rumah. Jadi saya ulangi, syarat yang ketiga yang boleh diqashar atau orang yang mengqashar ini memang melaksanakan sholat yang 4 rakaat. Adapun sholat yang tertinggal ketika kita masih berada di rumah, itu tidak boleh dikondok dengan cara mengqashar. Tapi sholat yang tertinggal di pepergian itu boleh dikondok dengan cara mengqashar. Pepergian la fil hadori, tidak berada di rumah. Berarti gini, kemarin saya kan sempat ke Jakarta tuh. Kan lebih dari 100 kilo ya. Nah, ketika itu zuhur itu karena sesuatu hal
Karena kalau kita Nggak melaksanakan salah. sholat itu ketinggalan, Ya nggak salah. ketinggalan kereta waktu itu. Nah, sementara masuk lagi habis waktunya. Saatnya itu kan kita jamak tuh. Berarti kita mengerjakan zuhur atau asar itu di waktu maghrib dengan niat qadha tadi bisa dikosong gitu. Jadi kosong. Oh gitu maksudnya. Karena posisi kita sudah berada saat bepergian. Kalau posisinya di bepergian ya boleh dikosong. Tapi yang tertinggal di rumah, Iya. posisi kita sudah di bepergian nggak boleh dikosong. Bedanya di situ. Intinya status safar itu ada hukum qasar dan Jamak. ketinggalan ataupun tidak atau sengaja. Qadha tuh karena sesuatu hal ketinggalan tiket atau gimana kan jaga-jaga. Iya. Qadha. Maghrib Iya, kan? nggak bisa Tadinya lagi kan tuh. maghrib kan nggak bisa lagi. Berarti yang kita qadha tadi kan zuhur atau asar, Asar. tapi dipendekin nggak jadi Dipendek. apa rakaat. Iya, qasar. Qasar dipendekin. Paham. Atau jamak. Paham. Paham ini? Nah, Paham ya? Lanjut. warabi'u. Iya. Nah, Warabi'u ya. Ayanwiya al-musafiru al-qasru. al-qasra. Qasara li sholati ma'al ihrami biha. Ya. Warabi'u dan syarat yang keempat ayanwiya agar niat al-musafiru orang yang berpergian niat al-qasra mengqasar lis sholati pada saat sholat ma'al ikhrami beserta takbiratul ikhram biha dengannya. Artinya niat mengqasar sholat itu pada saat kita takbiratul ikhram Allahu Akbar. Saya niat sholat duhur dengan cara mengqasar. Paham? Ya. Berarti niat mengqasar itu pada saat kita takbiratul ikhram. Paham ya? Lanjut yang kelima. Wal khamisu an la yatimma Tamma. fi juz'in min sholatihi bimukimin ai biman yusolli Tan. sholatan tamatan liyastamila Liyasmula yasmulal musafiru al-mutimma. al-mutimma wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan. Udah sampai itu aja tuh syarat yang terakhir ya. Wal khamisu dan syarat yang kelima alla ya'tamma tidak diperbolehkan makmum fi juz'in dalam satu juz min sholatihi dari bagian min sholati dari sholatnya bimukimin dengan orang yang mukim. Jadi kalau kita mau mengqasar syarat yang kelima itu tidak diperbolehkan mengikuti orang yang sholatnya mukim. Mungkin tidak boleh bermakmum. Biman yusolli, maksudnya mukim di sini adalah orang yang sholatan tamatan, sholatnya sempurna. Artinya kalau 4 rakaat ya 4 rakaat, tidak boleh seperti itu. Tidak diperbolehkan jadi makmum orang yang sholatnya sempurna. Lias mula supaya sempurna al musafir orang yang bepergian al mutimma pada orang yang sholatnya sempurna. Jadi supaya tidak mirip seperti sholatnya sholat sempurna. Pada intinya kalau kita mengqasar jangan sampai kita bermakmum dengan sholat yang orang yang sholatnya sempurna mukim 4 rakaat. Makanya kalau kita bepergian mau mengqasar ya sholat sendiri aja, nggak usah spekulasi mau lah, nggak boleh. Meskipun kita ngosor itu sendirian misalnya, kita bepergian sendiri, kita mampir ke masjid, kita mau mengqasar, ada orang sholat makmum lah, nggak boleh begitu, nggak bisa. Kemudian kita sholat sendiri, kita mau mengqasar kok. Kita mau mengqasar, jadi jangan sampai nempuk punggung orang yang, jangan spekulasi, iki ngosor apa ora ini, nggak boleh. Perhitungan. Jadi kita perlu mandiri atau munfarid sholatnya karena kita mau mengqasar sholat. Paham? Paham ya? Mungkin jamaah aja mending
satu gerombol musafir ya. Musafir itu ya. Ya gombal musafir kita. Ketimbang kita berhenti di masjid ada sholat maghrib kita ikut. Kita ikut ya gitu kan. Nggak perlu. Ya kalau memang kita niatnya ini mau mengkosor, ya udah sholat sendiri. Ya. Atau jamaah bareng Ya kalau ada rombongan. rombongan. Kalau nggak ada rombongan ya sendiri. Nggak usah tepuk-tepuk punggung orang. Kalau niat mengkosor. Paham ya? Paham. Nah, lanjut. Wa yajuzu lil musafiri safaron tawilan mubahan. Aya jamaah baina sholati al-dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Wa huwa makna qauluhu Qaulihi bahwa makna qaulihi fi waqtin wa waqti ayyihima ayyihima sya'a. sa'a wa ayya jama'a baina sholati Sholatai, mereka sholatai ini jadi sholatai karena dia mudhaf. Nonnya hilang. Sholatai al-maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khiran wa huwa makna qaulihi fi waqti ayyihima sa'a. Dah, ya. Waya juzu dan diperbolehkan lil musafiri bagi seorang musafir safaron tawilan bepergian yang jauh mubahan boleh. Tapi kalau maksiat ya lain ya nggak boleh. Ayajma'a ia menjama baina sholatai dzuri di antara dua sholat duhur wal asri dan asar. Takdiman baik itu jamak takdim wa takhiron atau jamak takhir. Artinya siapapun yang bepergian jauh mubah, apalagi sunnah apalagi wajib, ini mubah, diperbolehkan menjamak dua sholat duhur asar baik takdim maupun takhir. Wa huwa makna qaulihi, dan ini merupakan arti ucapan musannaf, yaitu fi waqti ayyihima, di waktu mana keduanya sa'aya berkehendak. Wa ayajma'a, dan diperbolehkan menjamak baina sholatayil maghribi wal isya'i, antara dua sholat maghrib dan isya. Takdiman baik takdim wa takhiran atau jamak taksir. Wa huwa, dan ia adalah makna qaulihi, arti dari ucapan musannaf fi waqti ayyihima, di dalam waktu di mana keduanya sa'aya berkehendak. Jadi duhur sama asar, maghrib sama isya boleh dijamak, jamak takdim maupun jamak takdim itu dikumpulkan di sholat yang pertama. Kalau takhir dikumpulkan di sholat yang kedua. Misalnya takdim duhur asar, sholatnya gabung di duhur. Kalau takhir duhur asar digabung di asar. Maghrib isya juga begitu. Terserah waktu mana yang ia kehendaki. Tapi kalau qashar hanya 4. Kalau qashar cukup yang 4 rakaat. Kalau jabang ini kan gabung. Paham? Nah, paham, lanjut. Surutu. Wa syurutu jam'u taqdimi salah satun al awwalu ayya bada'a bil dhuhri qabla al asri wa bil maghribi qabla al isya'i falau ukisa ka'an bada'a bil asri qabla dhuhri misalan maslan lam yasih wa yu'iduha ba'daha in arada jam'a wa thani niyatul jam'i awwalu sholatil ula bi an taktarina niyatil jam'iyah bi tahrimiha masdar taharrumiha ada haknya ya, bi tahrimiha fala yakfi taqdimiha ala tahrimi wala taharrumi
wala Khiruha. ta'akhiruha anis salami minal ula wa tajuzu tajuzu fi asna'iha alal azhari. Dah, ya. Wa syurutu jam'i takdimi dan syarat jamak takdim, yaitu sholat yang digabung di waktu sholat yang pertama. Salah satu itu ada 3. Al-awalu yang pertama, ayabda'a agar seseorang mengawali bidzuhri dengan sholat duhur, qoblal asri sebelum sholat asar. Wabil maghribi dan mengawali sholat maghrib, qoblal isya'i sebelum sholat isya. Nah, jadi jamak takdim salah satu syaratnya itu ada 3. Yang pertama mengawali di sholat pertama. Kalau duhur asar dilaksanakan di sholat duhur, niatnya di begitu juga maghrib isya. Falau ukisa, kemudian jika dibalik, kaan bada'a seperti orang mengawali bil asri dengan sholat asar, qobla duhri sebelum sholat duhur, masalan umpamanya lam yasihha, maka sholatnya tidak sah. Oh, sudah tahu dia jamak takdim kok asarnya dulu yang dilaksanakan, berarti sholat jamaknya tidak sah karena dibalik. Wayu iduha dan ia mengulanginya ba'daha setelahnya, in aradal jam'a jika ia berkeinginan menjamak. Kalau memang dari awal niatnya itu mau jamak tapi kok diwalik, itu sholatnya tidak sah, makanya harus diulangi. Kalau tidak diulangi ya berarti tidak jadi jamak. Nah, kalau diulangi secara otomatis dia punya keinginan untuk menjamak. Paham ya? Paham belum? Wasani yang kedua, niatul jam'i, niat jamak awalas sholatil ula, pada permulaan sholat yang pertama. Jadi jamak itu ada niatnya. Jadi ada jam'an. Bi antaktarina, agar seseorang membarengkan niatul jam'i, niat menjamak, bitaharrumiha dengan takbiratul ihramnya. Jadi Allahu Akbar. Nah, dalam hati kita niat jamak. Kalau jamak takdim ya jamak takdim, kalau takhir dan takhir. Fala yakfi, maka tidak cukup takdimuha, mendahulukan niat jamak ala taharrumi, membelakangi takbiratul ihram, wala takhiruha, juga tidak tidak cukup mengakhirkan anis salami, dari salam minal ula, dari sholat yang pertama. Jadi nggak cukup kita sebelum takbiratul ihram kita sudah niat jamak. Jadi harus bareng ketika pada saat takbiratul ihram. Begitu juga mengakhirkan dari salam, dari sholat yang pertama. Sholat pertama udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah selesai baru niat jamak. Yang tadinya niat sholat duhur tapi nggak ada embel-embel jamak. Jadi kata-kata jamak niatnya ini tidak boleh mendahului takbiratul ihram, dan tidak juga boleh sampai selesai sholat ujung. Tapi watajuzu, dan diperbolehkan fi asna'iha, di tengah-tengah sholat, menurut qaul alal azhari, menurut qaul yang azhar. Kalau di tengah boleh. Kalau mendahului takbiratul nggak boleh, mengakhiri setelah salam juga nggak boleh. Tapi kalau di tengah-tengah boleh. Jam'annya itu di tengah. Ini ngalal azhar ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau jamak takdim, kita udah niat sholat Allahu Akbar, tapi nggak ada embel-embel jam'an. Nah, kemudian pas di tengah, nah kita ingat kasih embel-embel jam'an boleh. Yang penting sholatnya belum selesai. Paham? Itu perlu dicatat juga, jamak itu kan tetap
rakaatnya sempurna. Ya kalau hanya jamak ya sempurna, tapi kalau hanya jamak qashar ya tetap 2 rakaat. Iya. Karena boleh 2. Kita ngosor sekaligus jamak. Jamak takdim, jamak takhir sempurna Sempurna itu. Hmm, 4 tetap 4. Tapi kalau kita sambil ngosor juga boleh. Oh. Ya boleh. Gitu ya. Kita yang ngosor sekaligus jamak, jadi 2-2. Bisa 2 ya apa namanya asar 2 zuhur 2 jamak dan kosor meringkas dari semua kan jamak kosor Jamak qashar. Jamak kosong. Paham ya? Paham. Ini, Mbak. perjalanan Jadi soalnya. iya kalau pergi Nah, terus lanjut. Al wasalisu al mualatu bainal ula Wasaniyati. wasaniyati bi alayatu layatulul Layatulal faslu. layatulal faslu bainahuma fa in talla urfan walau Bi udhrin. udhrin kanaumin wajaba takhiru sholati saniyati Ila waktu. bila waktiha wala yadurru fil mualati bainahuma faslun Yasirun. yasirun urfan wa amma jamu takhiri fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i wa takunun niyatu hadhihi fi waqtil ula wa yajuzu takhiruha ila ayyabqa Min waktil fil waqtil ula zamanun lau ibtida'at Lau ubtudiat. ubtudi'at fihi kanat Adaan. adaan wala yajibu fi jam'i takhiri tartibun Wala wala mualatun. mualatun wala niyatun Wala niyatu jam'in. oh gabung wala niyatu jam'in Ala ala sahihi Fisalah. fisalasati. Nah, ya. Wasalisu syarat yang ketiga al-mualatu itu berkesinambungan. Artinya nuli-nuli ya dalam bahasa kita ya. Bainal ula antara sholat yang pertama wasaniyati dan sholat yang kedua. Jadi langsung dilakukan. Bi'allayatula agar jangan sampai lama al-faslu pemisah bainahuma di antara keduanya. Artinya kalau kita jamak itu ya langsung setelah sholat yang pertama lanjut yang kedua. Jangan terlalu lama pemisahnya. Fa'in tola kemudian jika lama urfan secara urfi. Walau biudrin meskipun ada alasan. Kanaumin seperti tidur. Wajaba maka wajib takhirus sholati mengakhirkan sholat asaniyati yang kedua ila waktiha pada waktunya. Tapi jika dipisah secara urfi, ya, pisah tidur dulu, tidur ya, waduh ngantuk tidur aku, nah, maka wajib mengakhirkan sholat yang kedua sampai waktunya. Artinya waktunya masih. Jadi kalau misalnya kita jamak zuhur dengan asar ya, zuhur dengan asar. Kemudian jamak takdim zuhur udah selesai nggak langsung asar, kita tidur dulu, mau tidur, maka sholat yang kedua diakhirkan sampai waktunya. Jadi seperti orang sholat sempurna. Bisa ya? Bisa ya. Bukan sholat jamak ujungnya. Oh gitu. Nah, iya harus diakhirkan sama waktunya. Karena walatu itu ya. Ini kan jika Nggak boleh. pemisahnya itu lama secara urfi lama. Meskipun ada alasan seperti tidur, maka wajib mengakhirkan sholat yang kedua pada waktunya. Kalau misalnya asar jam 3:30 ya, 3:30. Misalnya kita jamak sholat duhurnya, jamak takdirnya jam 2 ya, ngantuk kita tidur. Nah, ya ujungnya nggak seperti orang bukan sholat jamak, tetap di akhirnya di waktunya yang kedua. Jadi sholat asar aja. Wala yadurru dan tidak masalah fil mualati
dalam urusan berkesinambungan bainahuma di antara sholat keduanya. Faslun yasirun, pemisah yang sedikit, tidak lama maksudnya. Urfan secara urfi. Jadi kalau hanya dipisah sedikit, misalnya habis sholat duhur terus kita makan bentar, itu sholat lagi ya, itu nggak masalah. Wa amma jam'ut takhiri, dan adapun jamak takhir, fayajibu maka wajib fi di dalamnya ayyakuna agar biniyatil jam'i dengan niat jamak. Wa takunun niyatu, dan diusahakan niat itu hadhihi ini fi waktil ula, di waktu yang pertama. Jadi kalau niat jamak takhir itu tetap niatnya di niat sholat yang pertama. Misalnya duhur asar dikumpulkan di waktu asar. Niat jamak takhirnya tetap di sholat yang pertama, yaitu sholat duhur. Paham? Nah, sholat duhur itu niatnya. Waya juzu, dan boleh takhiruha mengakhirkan niat ila ayyabqa sampai masih min waktil ula, waktu sholat yang pertama. Jadi diperbolehkan mengakhirkan niat jamak tadi, tapi diusahakan waktu yang pertama itu masih. Paham ya? Jadi waktunya belum habis. Nah, boleh. Waktu ula, terus berikutnya zamanun, masa, gitu ya. Jadi masanya masih waktunya. Lau ubtudiat, jika diawali fi di dalamnya, kanat maka akan menjadi adaan, itu menjadi sholat ada. Artinya sholat yang dilaksanakan pada saat itu, pada saat waktunya masih. Walayajibu, dan tidak wajib fi jam'it takhiri, dalam jamak takhir, tartibun tartib wala mualatun, dan berkesinambungan. Wala niatu jam'in, dan tidak wajib niat jamak ala sohihi menurut qaul yang sahih. Fisalasati, di dalam masalah 3 tersebut. Masalah 3 itu tartib, berkesinambungan, niat jamak. Itu kalau kita jamak takhir itu seumpama tidak niat itu boleh menurut qaul yang sahih. Tapi kalau jamak takdim wajib jamaknya, tapi kalau takhir tidak. Jadi dikarenakan ya namanya takhir. Jadi misalnya kita pada saat duhur pas posisi musafir, kita punya niat, wah nantilah duhurnya mau saya jamak di waktu asar. Nah ketika pelaksanaan di jamak takhir, kita tidak niat jamak lagi, nggak masalah. Oh, kalau sudah niatin tadi itu Pak ya? Nah, kita punya niat, kan kau nggak usah duhur, enggak, nanti saya takhir aja di waktu asar. Nah, pada saat pelaksanaan tidak ada kalimat jamak, nggak masalah. Paham? Ada pertanyaan? Itu ada kalimat asoh ha dengan soheh nih. Asoh itu kan lebih, kalau soheh itu standar. Standar. Artinya ya secara hierarkis itu ya lebih valid yang asoh. Asoh. Kalau asoh itu kan beberapa qaul soheh, kemudian dipilih satu yang paling soheh, itu namanya asoh. Paham ya? Nah. Lagi? Enggak ada? Lanjut. Wa yajuzu lil hadiri ayil muqimi fi waqtil maqari ayyajma'a bainahuma ayy dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i la fi waqti tsaniyati bal fi waqtil ula minhuma in bal matori Balal balal matoru a'la taubi wa asfalin na'li wa wajadat syurutu
as-sabiqatu fi jam'i taqdimi fi jam'i taqdimi wa yastaratu aidan wujudul matori fi awali sholataini wala yakfi wujuduhu fi athna'il ula minhuma wa yustaratu aidan wujuduhu inda salami minal ula sawa kun istamarro matoru ba'da dalika amla watah tasu rukhsatul jam'i bil matori bil musalla fi jama'atin bi masjidi au ghairihi min mawadhi'il jama'ati ba'idun urfan wa yata'adza zahibu lil masjidi au ghairihi min mawadhi'il jama'ati bil matari fi tariqihi. Ya. Wa yajuzu dan boleh lil hadiri bagi orang yang mukim. Ai al mukimi orang yang mukim. Maksudnya kalau di rumah lah nggak bepergian. Ya. Fi waktil matori pada saat musim hujan. Pada saat hujan boleh ayajma'a agar ia menjamak bainahuma di antara dua sholat ay ad-duhri wal asri, artinya sholat duhur dan asar, wal maghribi wal isya'i dan maghrib dan isya. La fi wakti saniyati, tapi tidak boleh di waktu sholat yang kedua, bal fi waktil ula, akan tetapi pada waktu sholat yang pertama minhuma dari keduanya. Artinya bolehnya takdim. Misalnya duhur sama asar ya duhur. Asar gak boleh, hanya duhur aja. Cara jamaknya maghrib dengan isya yaitu maghrib di sholat yang pertama. Paham ya? Nah. Inbala jika membasahi almatoru hujan a'la saubi atas baju wa asfalan na'li dan ujung sandal. Artinya hujan ini kenceng pol. Jadi kalau misalnya kita mbak payung mubat mabit tetap aja bajunya kelebus. Itu maksudnya inbalal mator. Paham ya? Wawu jidat dan ditemukan asyurutu syarat-syarat asabiqatu yang telah lewat fi jam'it takdimi di dalam masalah jamak takdim. Syarat-syaratnya udah dibakas maksudnya di atas. Paham ya? Wayustarotu dan disyaratkan aidon juga wujudul matori, keberadaan hujan fi awali sholataini itu di awal dua sholat. Artinya ya kalau misalnya jamaknya duhur sama asar, awal duhur itu udah hujan kenceng, bukan asar, tapi hujannya itu diawali di sholat yang pertama. Duhur hujan wis mosak masik. Ya. Wala yakfi dan tidak cukup wujuduhu, keberadaan hujan fi asna'il ula di tengah-tengah sholat yang pertama minhuma dari kedua sholat. Harus di awal, bukan di tengah. Misalnya waktu duhur itu jam 12, ya hujannya itu jam 12 itu, bukan jam 1 baru hujan. Jadi syaratnya harus awal duhur dia sudah hujan, itu baru diperbolehkan kita jamak dengan alasan hujan. Wa yustarotu dan disyaratkan juga aidon wujudu, keberadaan hujan indas salamin. Indas salami itu ketika salam, minal ula dari sholat yang pertama, sawaun istamarro, sama halnya masih almatoru hujan ba'da dalika setelah itu amla atau tidak. Jadi syarat berikutnya keberadaan hujan itu ketika salam dari sholat yang pertama itu masih. Tapi setelah itu apa hujannya masih apa enggak? Nah, itu enggak ada syarat begitu. Artinya meskipun begitu sholat yang pertama kita udah selesai, tahu-tahu hujannya reda, tetap aja lanjut jamak. Paham ya? Jadi tetap lanjut meskipun hujannya udah reda.
Watah tasu dan khusus rukhsatul jam'i, rukhsahnya jamak ini adalah bil matori, sebab keberadaan hujan bil musola di musola, fi jamaatin dengan berjamaah, di masjidin di masjid, au ghairihi atau selain masjid, mimma wadi'il jamaati dari tempat-tempat sholat berjamaah, ba'idun itu jauh urfan secara urfi. Artinya tempat masjid yang selama ini kita pakai sholat itu jaraknya jauh. Secara urfi jauh. Waya ta'adza dan ada alasan. Adzahibu orang yang pergi lil masjidi ke masjid, al ghairi atau selain masjid, mimma wadi'il jamaati dari tempat-tempat berjamaah bil matori sebab adanya hujan fitoriki di jalan. Karena masjidnya jauh, tempat-tempatnya ini yang juga jauh. Nah, itu alasan yang paling utama. Itu alasan yang paling utama. Kalau kita jamak itu disebabkan karena hujan. Kalau hujannya asar berarti enggak ya? Jadi kalau misalnya kita gini, ketika maghrib, ya kita mau maghrib berjalan ini, hujannya besar benar gitu kan, udah masuk waktu maghrib. Nah, kita mau jalan ke masjid itu kan berjamaah tuh. Kayaknya maghrib ini waktunya panjang gitu, maksudnya hujannya panjang gitu, sehingga bisa menghabiskan waktu bisa. Nah, ketika kita berada di masjid itu bersama jamaah itu kita bisa menjamaah bareng-bareng ya? Ya bisa. Oh. Kita jamak. Bareng sama jamaah muslim. Nah, dikhawatirkan kalau kita pulang, nanti balik lagi jadi masalah. Zuhur, asar, maghrib, isya. Maghrib yang sholatnya pendek, ini kejadian. Kalau hujannya asar aja nggak masuk. Kalau asar aja Nggak masuk. Hujannya harus di sholat yang pertama. Iya. Sholat yang pertama. Sholat yang pertama. Maghrib. Maghrib misalnya. tapi terus hujannya itu. Kayaknya bak besar gitu, sehingga tidak mau pulang tidak memungkinkan. Sehingga saat itu kita gabungkan sama isya dengan jamaah takbir tadi. Bisa gitu ya? Ya bisa. Depan. Ini sebetulnya alasannya kan faktor hujan itu kan kalau kita di jalan nanti, nah, ya yang pasti kita kehujanan yang sampai kelebus lah. Bepergian. Paham ini ya, sama kosor. Ada lagi pertanyaannya? Mau tanya ngantuk kan Ubi? Ngantuk. Ya. Udah 5:30. Ya paling kali 2 bab. Cukup banyak. Ya, kalau 2 bab kan ya Iya. nggak lama lah selesai. Masa mau 2 tahun kan gitu. Tapi saya ngerasain semenjak ngaji kitab ini, yang kita rasakan tuh alhamdulillah lah ya. Ya maksudnya agak lancar lah gitu ya. Masih alhamdulillah yang kita rasain ngaji terus ya. Ada hasilnya gitu. Nah, kalau yang namanya ngaji kitab ini kan, ngaji ini kan ada 2 ya. Ada muta'alim, ada mustame'. Mustame' itu kan ngaji kuping. Yang namanya ngaji kuping itu ilmunya itu kan nggak ada. Artinya hilang-hilang begitu saja. Keluar masuk telinga, masuk kanan keluar kiri. Kalau kanan keluar kanan mental. Nah, tapi kalau ngajinya muta'alim, ada kitab yang dikaji, ilmunya kan masih. Nah, ketika kita lupa dibuka bisa. Oh, di kitab ini aja keterangannya. Kan itu untungnya. Nah, terus yang kedua keuntungannya itu kalau ngaji kitab itu yang dilihat itu bukan ustadznya, tapi yang dilihat isi kitabnya. Nah, bukan, yang penting ustadznya bisa baca gitu, bisa baca, bisa jelasin. Karena saya ngerasain gini, waktu saya ngaji yang di Taman Sari itu, suatu jalan itu, 7 tahun. Cuman saya itu nggak pernah suruh baca gitu, artinya mustamiin terus gitu kan. Yang ketika suruh baca, bahkan istilahnya ngalang-ngalangin Lukman lebih yang belajar
sorogan aja cepat gitu kan, gitu. Nggak istilahnya nggak mustaminnya enggak gitu, artinya memang lebih asik dengan sorogan gini gitu, ilmunya cepat dapat. Ya mutolaah kan memang begitu. Jadi bukan monoton, artinya monolog lah. Nah, jadi misalnya kayak saya ini kan, kalau saya yang baca kan monolog. Jadi kalau anu kan nggak monolog. Dan ada juga bahasanya Abdul Qadir. Makanya saya ini membudayakan, itu ada musola atas itu aja. Wis pokoknya penting pegang kitab, Pak. Bukan masalah bisa nggak bisa, yang penting mau istiqomah. Kalau malah bisa, aku pengen denger, saya kan krungu kan ya, tahu lah. Apa tadi? Yang penting itunya.